baca grup, nggak baca Japrian, karena saya agak sedikit capek otaknya Pak berpikir, karena yang di seberang sana omongannya semakin luar biasa. Masa harus saya buktikan ya niat baik saya? Bukan hanya di CTC Plus loh kita seperti ini. Zaman CTC loh, sampai kemarin saya masih bantu loh member-member yang akunnya tersuspend. Astagfirullah. Iya. Aduh, Masya Allah. Oke, udah sabar Bunda, sabar ya, sabar nggak apa-apa. Menghadapi banyak orang, ya banyak mitra memang dengan problem yang berbeda-beda gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Iya betul. Bapak Ibu ya, bawa Bunda ini. Tetap stay Bunda ya. Oke, temani kita. Oke, ngobrol-ngobrol di sini kalau nanti nggak capek nanti ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sambil nunggu teman-teman, kita ngobrol santai. Saya tetap akan menemani Bapak Ibu setiap hari insya Allah. Kenapa? Karena saya pengen CTCP ini tetap masih ada enggak kan gitu. Kalau kita nge-zoom, Bu Eli nge-zoom, artinya kita tetap ada. CTCP kita berharap juga tetap terus berjalan dengan proyek-proyeknya. Jadi kita bukan maksud apa-apa, kita ingin menemani Bapak Ibu ke dalam kebersamaan. Kita juga mitra, sama seperti Bapak Ibu, kita juga kesal, kita juga menghadapi berbagai problem, tetapi sekali lagi kita tetap berbagi informasi, walaupun saat ini informasi terbaru belum ada, tetapi yakin bahwa nanti beberapa hari ke depan Bang Hendrik akan ada informasi terbaru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tetap lakukan opsi 1 dan opsi 2 ya, karena memang itu yang ada Bapak Ibu ya, karena itu memang yang ada. Jadi lakukan saja sesuai apa yang diperintahkan oleh Bang Hendrik ya, karena beliau kemarin untuk opsi 2 minimal 50 atau 70% akun diklaim untuk opsi kedua, dan jangan di remove katanya begitu ya. Tetapi ada beberapa teman di tim saya juga opsi 2 ini tetap kita remove. Kenapa? Ya karena memang butuh dana untuk perputaran ya, untuk kebutuhan dan lain sebagainya, dan faktanya memang masih sangat untung ya, dapatnya sekitar 5.000 kotor atau 6.000 kotor ya, bahkan kemarin sedikit naik kan, itu sempat sampai 7.000-an ya, begitu Bapak Ibu. Jadi seperti Bapak yang kemarin juga tiap hari lakukan opsi 2 minimal 20 sampai 50 akun. Kalaupun ya katakanlah bisa 50 akun kali 5.000 itu sudah 250.000 Bapak Ibu ya. Jadi tetap lakukan saja opsi 2 untuk Bapak Ibu yang mempunyai akun yang banyak ya. Kalau yang sedikit ya maksimal di 50% atau 70% dari akun Bapak Ibu untuk di remove diklaim ya, karena infonya nanti mining yang opsi ketiga yang mining ya, nanti itu yang buat trading nanti bisa menggunakan airdrop kita. Jadi mekanismenya bagaimana ini yang kita belum tahu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap optimis ya, melakukan dengan santai, dengan tidak terlalu tegang. Jadi kita bisa menerima dengan hati yang lapang, begitu Bapak Ibu ya. Monggo silakan berbagi informasi ataupun sharing ataupun apapun yang kita mau bahas di sini, diskusikan tentang CTCP, dimulai dari Bang Bondan. Monggo silakan Bang. 500 MB. Bang Bondan, open mic Bang Bondan. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bondan. Saya ini opsi ketiga ini belum dibuka Bang ya? Belum. Untuk miningnya? Ya, belum dibuka. Belum ya? Berarti kita belum tahu ya bagaimana mekanismenya ya? Ya, saya tanya ke Bang Hendrik, kapan dibuka? Itu kalau targetnya developer sudah tercapai, untuk holder nanti itu insya Allah nanti akan dibuka, katanya begitu. Opsi yang ketiga, begitu Bang Bondan.
Oh gitu ya. Iya, karena ini kan kalau saya lihat di pangsa pasarnya ini kan holdernya memang naik holdernya. Tetapi likuiditasnya turun nih Bang. Benar, karena memang saat ini banyak orang jual dari opsi 2 terutama, dan dan ini siapa ini si developer belum melakukan buyback. Saya lihat belum melakukan buyback ya, belum melakukan buyback saya lihat. Jadi makanya harga cenderung turun. Dan ini belum tahu ini apa strateginya Dep gimana, inilah ya saya yang belum tahu ini Bang. Gimana ini strateginya? Oh gitu ya. Nah, belum tahu. Jadi ini kalau saya perhatikan di opsi kedua Bang, itu dapatnya itu hanya perkiranya 3.900 Bang. Ya bersih ya. Kalau ya dapatnya itu sekitar 3.900 bersihnya. Ya oke. Setelah dipotong KYC pertama kan? Semua. Iya, semua. Setelah KIC, kita masuk ke ini semua udah dihitung 3.900 lah bersih kita dapat bersihnya. Oke Bang Wildan. Keuntungannya gitu. Terus ini Bang, yang kedua itu kan ada harvest ya. Itu ada harvest. Itu kan saya lihat tuh, saya kan ada beberapa yang sudah sukses. Itu kan ada kita stacking secara otomatis, ada itu harvestnya itu. Cara pengambilannya kan kita harus staking $100. Betul. Itu stakingnya gimana Bang? Di staking fleksibel, jadi Abang bisa staking $100 berupa CTCP ya senilai $100 di fleksibel staking atau staking fleksibel gitu Bang ya. Itu kita staking itu di lock tidak? Enggak ada di lock. Kalau flexible staking enggak di lock. Abang boleh kapan pun ambil, cuman kena potongan gas fee 15%. Makanya kalau komisi di harvest itu belum mencapai lebih dari 15% atau $15, jangan di staking dulu, nanti Abang kena 15%, kan rugi. Contoh kalau di harvest sudah ada $50, lah boleh Abang di situ. Atau mungkin Abang pengen staking katakanlah fleksibel 100 ya, jangka waktu mungkin 2 bulan atau 3 sebulan atau 2 bulan. Monggo silahkan. Nanti sambil nunggu harvestnya mencapai ya minimal kalau $20 berarti untung 15 kalau mau di remove. Tapi kalau jangkanya mungkin sebulan 2 bulan gitu kan nanti semakin tambah harvestnya. Nah Bang bisa aja contoh nih, harvestnya total $100 nih ya, totalnya $100. Abang bisa staking fleksibel $100, kemudian nanti kalau diambil ya itu Abang udah untung $85 kan gitu. Ya betul ya. Oh berarti dia 15% ya? 15% atau $15 yang dipotong? $15 atau $15 dipotong? $15 berupa PTCP ya, begitu. $15 dipotong ya? Iya betul, iya. Oh, gitu. Berarti kita nunggu di atas 20 lah ya, baru bisa kita tagging ya. Ya, di atas 20 lah, biar nanti untung lah itu ya. Baik. Oke lah Bang, saya cuma nanya itu aja sih mengenai harvest tadi sih. Makasih banyak Bang Santos. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bondan ya. Kita lanjut dengan Bang Rick Rock ya, dengan Bang Rick Rock. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Bang Santos. Wah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Dari Surabaya Bang. Wah, Surabaya. Tonggo Dewek berarti ya. Tonggo Dewek. Ya Bang. Ya, Gini Bang Santos, saya mau menyampaikan ini tadi saya mencoba untuk klaim opsi 2. Di situ itu proporsionalnya tuh kok naik ya, 1,9 ya. Nah, enggak, dapatnya 2 lebih. 2 sekarang ya 3 lebih nanti. 3 lebih karena ini turun kan harganya. Sekarang 0,46 itu dapatnya mesti lebih dari 3. Tadi pagi aja tadi malam itu dapatnya 3,0 sekian. Oh, CTCP ya? 3,0 CTCP. Yang tertera di I agree itu 1,9 sekian. Tetapi faktanya yang kita klaim nanti bisa 3 itu. 3 lebih ya.
Oh gitu. Makanya itu saya juga ini tadi sempat saya share itu juga di chat itu. Jadi ada kenaikan ya Bang ya. Ya. Jadi strateginya kalau mau opsi 2, mau klaim opsi 2, jangan banyak-banyak ya. Maksimal di 50 akun atau 30 akun gitu ya. Kenapa? Karena harganya ini cenderung turun. Nanti kalau turun terus, kita ini nggak jadi untung ya. Untungnya sedikit sekali kalau harganya turun. Kalau hanya mungkin fluktuatif turunnya nggak begitu banyak, nggak apa-apa di 50 akun. Saya kemarin itu 200 akun ya. Ini masih nyantol beberapa ini masih ada 30-an akun belum sempat saya remove ya, karena ada 200 akun kemarin itu saya itu ya. Baik, mungkin itu aja sih Bang Santos. Oke. Terima kasih banyak, matur nuwun. Assalamualaikum, salam sehat buat semuanya. Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rik dari Surabaya. Oke, kita lanjut dengan Bapak Ibu. Monggo silakan kalau mau ada yang berbagi, mau sharing, mau ya ngobrol-ngobrol bolehlah gitu ya berkaitan dengan CTCP. Jadi saya tetap akan membersamai Bapak Ibu ya sampai ini proyek terus. Kalau ini terus berlanjut ya kita akan membersamai ya. Ini membuktikan bahwa kita ya, karena memang saya punya jaringan lumayan besar juga, Bu Eli juga punya jaringan besar, Bang Hendrik juga begitu. Jadi kita tetap akan mengadakan Zoom ya, walaupun dengan kondisi yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Yance. Monggo silakan Bang. Ya, selamat sore Mas Santo. Suara saya bisa monitor nggak? Oke, siap Bang Yance. Oke, salam sehat berkelimpahan buat semuanya. Amin. Ya. Iya, ini mau nanya mengenai trading yang pernah di-sounding Mr. Hendry ya. Ya. Nah, ini nanti model tradingnya seperti apa, mekanismenya bagaimana, marketing plan-nya bagaimana. Sudah dapat penjelasan belum ya Bang Santo ya? Secara detail saya belum dapat, tetapi bocoran kemarin tradingnya itu connect API di Binance. Dan itu di spot, bukan di future ya, di spot. Dan ini koin-koinnya apa, mekanismenya bagaimana, gas fee-nya bagaimana, modalnya dari mana. Nah ini belum ada penjelasan resmi dari Bang Hendrik. Kemarin waktu saya tanya yang bot trading itu kapan? Nanti Bang, nanti kalau sudah diluncurkan, nanti Abang akan saya hubungi, akan saya jelaskan detail tentang bot trading. Kalau Bang Hendrik katanya sudah memakai ya, logiknya itu sudah dia pakai sebenarnya gitu. Nah, gambarannya katanya kok hampir sama tapi beda, tapi hampir sama karena ini di spot ya. Itu kayak yang di pancake swap katanya begitu. Nah, cuman detailnya bagaimana lah ini saya belum bisa cerita karena saya belum dapat info detailnya. Begitu Bang Yance. Oke, kalau pakai seperti pancake, kita menggunakan dua mata uang, dua currency. Misalkan contoh kita menggunakan CTC dan USDT, atau CTCP dan USDT, atau cukup CTCP saja, atau bagaimana? Nah, itu yang belum tahu saya. Jadi detailnya nanti kita tunggulah ya. Mungkin dalam beberapa hari ini bot trading akan segera diluncurkan. Jadi sekali lagi sabar nanti Bang Hendrik hanya pesan pokoknya nanti kalau begitu nanti bot trading sudah dia dapat, dia akan hubungi saya untuk menjelaskan secara detail sehingga kita bisa jelaskan juga ke teman-teman di Zoom. Itu Bang Yance ya. Oke, tapi ini belum tahu. Yang jelas di spot, jadi tidak akan rugi katanya begitu. Ya, kalau di spot trading atau di support nih ceritanya? Di spot. Oke, di spot trading ya. Oke. Nah, kemudian estimasi kapannya dimulainya belum tahu ya Bang ya? Belum tahu. Ini makanya kita nunggu kita juga Zoom ini juga sebenarnya kan tidak ada info terbaru, cuman karena saya punya tanggung jawab moral ke teman-teman, Bu Eli juga begitu ya, kita tetap nge-Zoom kan gitu. Kenapa? Ya walaupun sebentar, tapi paling tidak teman-teman masih ada nih CTCP, masih ada nih informasi, masih ada nih Bu Eli, Pak Santos. Jadi artinya kita tetap jalankan, tetap kita di CTCP. Begitu Bang Yance ya.
Siap. Mengenai flexible staking, ini kan sudah lama ada ya. Bang Santo kira-kira sudah pernah melakukan flexible staking dan dapatnya berapa per hari, itu bisa dihitungin Bang? Kalau dari NP-nya, kita di flexible staking di bawah $100 itu dapat 0,2% per hari. Oke, kalau $100? Kalau di atas 100, jadi 101 ke atas dapatnya 0,3. 101 ya, jadi nggak cuma 100 ya. Ya, 101 itu dapatnya 0,3 per hari. Kalau saya coba klaim dari Harvest itu kan minimum staking $100 ya. Betul, berupa CTCP ya. Yes, I know. Ya itu kan kita stake-nya itu di situ syaratnya adalah minimum stake $100, artinya nggak 101 ya, cuma 100 ya. Ya, kalau 100 itu dapatnya 0,2, mah dilebihin lah 101 itu berupa CTCP. Oke, berarti itu kita kalau stake 101 itu kita dapat 0,3 Aster-P atau CTCP? Aster-P ya? Aster-P. Dan itu nanti kalau kita remove itu kita kena unstake ya, kita kena 15%. Nah, kalau sudah staking di situ 100, Abang ya minimal 100, Abang bisa ambil harvest-nya itu bisa diambil, bisa diklaim ya. Nah, untuk biaya klaimnya ini ada biayanya enggak klaimnya? Kalau klaimnya kayaknya sih enggak Klaimnya enggak, tapi nanti waktu remove itu baru kena ya. Nah, biaya remove-nya berapa? 0,0955 atau gimana? Kayaknya sama tuh mungkin ya. Saya belum pernah sih, karena belum banyak Bang. Karena itu sebenarnya didapat dari airdrop staking. Didapat dari airdrop staking grup di bawah kita. Atau teman-teman yang staking fleksibel di bawah itu juga akan keluar ke atas gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu akan nembak ke atas sebanyak 30 level itu kalau anak-anaknya ada 30 begitu. Ya, anaknya ada 30, level 1 ada 30. Contoh nih Abang indukan si A nih. Oke lah, AD nomor AD ya. BSC AD. Abang nomor 1, nomor 2 sampai 30 itu harus staking minimal $10. Minimal 10 ya, bukan 1 ya. Bukan, $10 ya. Oke. Lalu kita akan menikmati level sampai 30. Ya. Nah, itu kalau yang di bawahnya baru 1, kita dapat Aster-P-nya juga enggak sih? Dapat, walaupun jenengan hanya 1. Jadi satu yang dapat airdrop staking, contoh Abang Yanca ada 5 orang yang ada 1 orang di bawah yang dapat airdrop staking, Abang dapat. Tapi Abang kalau levelnya itu kena, kalau levelnya nggak kena ya nggak dapat. Oke. Karena nggak ada pass up. Ya, nggak ada pass up ya. Jadi ya agak berat kalau memang airdrop stakingnya di bawah kita nggak banyak. Kalau misalkan yang di bawah kita hanya flex stake, bukan airdrop stake. Dapat kita dapat tetap. Tapi kembali bahwa levelnya harus kena. Kalau levelnya nggak kena, percuma. Contoh nih, ada orang yang di flexible staking di level 30. Abang nggak dapat. Kenapa Abang? Nggak dapat karena Abang mungkin levelnya hanya sampai 2 atau 3 gitu. Ya, gini. Saya flex stake 100. Kemudian 30 anak saya flex stake 10. Oke. Nah, sayanya ini dapat 0,3 Aster-P ya pribadi dari level 1-nya. Nah, 0,3-nya Abang sendiri. 0,3 Abang sendiri dari Abang sendiri dulu ya. Dapat 0,3 tiap hari ya. Nah, dari bawah itu Abang dapat 3%. Dari 3% di level 30, 3% di level 29 seterusnya sampai level ke 1 dari yang di unstake ya. Itu dapatnya dari setelah orang unstake ya? Ya betul, dari setelah unstake. Jadi contoh airdrop staking kita ini ada 5 orang yang katakanlah Abang nih di bawah nih kena levelnya, mereka unstake semua ya, Abang dapat berapa? 3% per level.
Ya, tapi kan mereka mengalami kerugian 15% ya. Oh enggak, mereka enggak rugi. Kenapa? Mereka kan unstake biasa. Unstake anu loh bang, unstake dari airdrop loh. Oke. Ini saya belum bicara mengenai airdrop staking nih. Saya bicara mengenai flexible staking semua nih. Oh kalau flexible staking ya mereka kalau setiap unstake dia abang dapat. Ya, jadi kalau mereka yang 30 anakan saya ini flex stake 10 saya dapat apa dari mereka ini? Oh, yang ini apa? Kalau yang flexible staking, abang tetap dapat, tapi sedikit ya. Saya belum detail yang itu bang, yang flexible staking ya. Tetapi kalau dari airdrop staking itu dapatnya 3% memang, yang kemarin Bang bilang. Tapi kalau flexible staking ini saya yang belum detail mempelajari, karena saya pikir ini teman-teman nggak banyak yang staking sih, jadi saya nggak begitu intens mempelajari itu bang. Dan rata-rata mereka kan hanya staking $1 untuk syarat aja, ya tak? Ya, syarat supaya kita bisa klaim, bisa. Ya, betul. Karena dan itu enggak akan keluar banyak lah, sedikit sekali. Dan itu saya terus terang enggak mencari secara detail, karena itu saya anggap ya wis itu lewat aja lah, katakanlah begitu. Begitu bang. Ya. Nanti kalau sudah banyak yang trading lah itu baru. Kalau trading nanti detailnya bagaimana nanti biar Pak Hendrik yang mungkin bisa jelaskan. Atau nanti kalau saya sudah dijelaskan apa yang kita dapat dengan mitra kita yang melakukan trading. Nah itu apa yang kita dapat gitu ya. Kemarin ada satu level sampai sekian level kan gitu. Nah cuman detailnya gimana lah ini saya belum tahu nih. Ya. Oke, terima kasih, cukup Bang Santo. Thank you. Sama-sama Bang Menke, mohon maaf belum bisa jawab memuaskan ya, karena memang untuk flexible staking sendiri saya tidak kurang begitu memperhatikan untuk apa sih benefit buat kita dan seterusnya. Tetapi kalau pribadinya ya saya tahu 0,2 dan 0,3 di atas $100 dan syarat itu untuk ngambil harvest kita. Tetapi untuk masing-masing orang yang melakukan flexible staking itu berapa atau $10 minimal itu dapatnya berapa persen. Nah ini yang saya belum detail mempelajarinya. Begitu Bang Yanca ya. Jadi teman-teman lagi mohon maaf kalau itu mungkin belum memuaskan Bang Yance karena saya terus terang belum mempelajari detail gitu ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Muhyiddin Franz. Ini saudara kita yang tetap semangat nih, luar biasa. Punya 33.000 akun. Wah, luar biasa ini. Sudah tembus berapa ini yang opsi 2 nih Bang Muhyiddin Franz ya. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santos enggak ceria sepertinya, agak sedikit ngurut-ngurut. Ada apa Pak Santos? Ya biasa sajennya kurang gitu. Oh, sajanya kurang Pak Santos ya. Opsi Ada kopi nih, udah ada kopi, udah ada pisang goreng nih, waduh, udah lengkap lah ini ya. Oke Pak Santos, selamat sore. Terima kasih diberi kesempatan. Kami dari Tangerang, BSD. Ya. Sama Muhyiddin Pran, ya kami hanya tegur sapa aja lah, nggak ada pertanyaan. Saya deket Bang Hendrik tuh, mampir dong itu, samperin tuh. Sulit-sulit gampang untuk nyamperin Pak Hendrik. Nanti waktunya lah, ada waktunya. Hari ini terus apa yang sedang kita kerjakan bersama. Tetap sampai hari ini saya bekerja di opsi 2 lah, saya nih lagi bekerja. Saya hari rata-rata klaim di 100 sampai 200 saya, opsi 2. Saya belum klaim, saya sudah hampir berapa ini, 2.700 lah adalah, belum sama sekali. Oh ya, hampir sama, saya sekitar hampir 2.000 juga ini. Sekarang kan ini kan ada kan ketemunya kita 3 nih kan sekarang. Ya 3 lebih nih, kalau ini harganya 46 berarti 3 lebih ya. Nah ini yang kita geber Pak Santos, karena angka 3 ini begitu nanti ngelambung di angka $4, aduh kita kayak mendadak Pak Santos. Ya udahlah, senyum-senyum aja kawan-kawan, saudara-saudara, nggak usah kita pusing-pusing, udah nggak ada dibuat pusing sekarang, tinggal nunggu proses keuangan, pasti cuan semua. Yang penting kita sehat, ya kan, kita sehat, tetap bekerja kita, dan tetap bekerja keadaan sehat. Mungkin itu aja Pak Santos lah, sebatas kita humor aja Pak Santos, gak ada pertanyaan. Kasihan juga gak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Santos, terima kasih. Assalamualaikum.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhyiddin Frans ya, yang tetap setia. Oke, kita lanjut dengan Bang Zuhrufi. Monggo silakan Bang. Bang Zuhrufi. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bang. Yang saya tanyakan gini Pak, itu kira-kira polanya gas fee remove itu gimana Pak? Ini umpama kan kita oke lah, kita klaim di sekarang kita dapat tiga koin. Nanti suatu saat harga naik, itu gas fee remove itu kira-kira cenderung naik atau cenderung turun Pak? Kalau gas fee sekarang kan tetap untuk remove-nya tetap di angka $0,99 itu. Anggapnya $1 lah. Iya, kalau kemarin kan 0,8 di awalnya. Ya awal-awal anggaplah saya teman-teman ngitung kemarin 17.600 lah. Jadi kalau kita dapat tiga katakanlah ya, kalau dapat 3 itu berarti kan berapa tuh? 3 kali 0,46 sekarang nih ya. 3 berapa kan sekarang ini kalau 3 berarti 3 kali 0,46 1,38 Bang, dikurangi dengan biaya $1 lah katakanlah ya, $1 lebih sedikit lah, 1,0 berapa ya, 08 apa 03 ya, 0,05 ya, sekitar itulah. Kita masih dapat $0,33 kali 1600, ya masih 5.000 lah Bang, 5.500. Bukan yang saya tanyakan gini Pak, Bang Santos. Kalau kemarin kan kita ngeklaim nge-remove itu dengan biaya hanya 15.000 awal-awal dulu. Awal, betul, ya, benar. Berubah. Nah, maksud saya yang saya tanyakan itu perubahan nilai gas fee remove ini itu bergantung sama apa Pak? Ini umpama saya kan klaim ini 3 CTCP. Kalau ya, saya biarkan dulu, saya nge-remove-nya nanti pada saat harga naik, itu kira-kira biaya remove itu naik atau turun atau bagaimana perkiraan? Nah itu yang saya belum tahu Bang. Tapi yang jelas biaya gas fee yang menentukan adalah developer. Jadi saya tidak bisa bilang itu nanti apa naik apakah turun. Nah ini kita belum tahu Bang. Makanya untuk gas fee remove ya, kalau nanti suatu saat katakanlah harga naik, bisa jadi ya mereka akan naikkan gas fee, bisa jadi ya. Tetapi kita berharap kita akan mengusulkan ya, nah kalau bisa biayanya ya turun ataupun tetap walaupun dengan harga yang naik. Seperti itu Bang, sehingga kita ini tetap untung. Jangan sampai nanti kita ini harga naik, gas fee-nya naik, sehingga dipatok keuntungan kita hanya 5.000, 7.000. Waduh lah ini kan merugikan, ya bukan merugikan sih, artinya ya kita kurang bisa menikmati hasil kan dengan kenaikan koinnya. Nah kita belum tahu Bang, terus terang kalau remove-nya itu biayanya naik apa turun itu tergantung debt-nya. Yang jelas gitu Bang Zuhrufi. Oh jadi nggak ada apa ya kepastian perhitungannya apa berdasarkan nilai. Awal itu 5.300 dan saya WD itu hanya hitungan menit. Saya buktikan itu WD 2 CTCP, 3 CTCP, itu kan menit waktu itu. Hanya biayanya 5.300, kemudian naik ke berapa kemarin tuh? 15.000. Nah, 15.000 naik lagi ke 17.600 atau 500 gitu. Jadi kayaknya memang ya mereka punya perhitungan lah, yang jelas punya perhitungan. Yang jelas kita mungkin dibuat tidak rugi, tetap untung sedikit ya. Tetapi mereka tetap tidak merugikan kita, kayaknya begitu. Per akun ya hitungannya ya. Jadi kalau mungkin ratusan akun, ribuan akun, mereka istilahnya kita merasa wah modal kita OWD belum kembali dan sebagainya. Nah, tetapi kalau hitungan per akun memang tidak dirugikan lah kita. Seperti itu Bang Zuhrufi. Cuman kembali lagi bahwa biaya remove hak mutlak mereka. Begitu Bang Zuhrufi. Oh, berarti kalau gitu gini Pak ya, kita nggak bisa dong nahan ini di Web3 ya. Karena kan nanti kalau umpama naik biaya remove-nya kita rugi. Kayak yang dulu waktu 1,4 dapatnya, kalau kita remove sekarang itu rugi. Saya ada 700 akun itu. Ya, benda saya remove. Padahal itu gas fee-nya juga 0,1 bukan 0,001. 0,1. Saya punya sekitar 700 akun itu. Nah, itu ya saya biarkan ya gitu. Nah, kembali ya semoga nanti biaya gas fee-nya bisa turun ataupun tetap, tetapi harganya bisa naik gitu.
Ya kita hanya bisa berandai-andai begitu Bang Jurwi. Berarti gini Pak ya, berarti kalau begini kita nggak bisa nahan itu di Web3 itu ya Pak ya? Karena kalau Biasanya ini memang yang sudah terlanjur saya tahan karena memang rugi kalau saya remove ya. Tapi yang baru-baru ini yang opsi 2 saya tetap mesti cairkan. Langsung saya swap ke BNB, gitu. Oh, iya. Tapi nggak banyak ya, hari ini ya saya 100, anak saya 50, saya 50 gitu, jadi 100. Kemarin baru itu 100 anak saya 100 ya, itu hari ini tuh sampai sore ini tadi masih nyantol berapa ini, 1, 2, 3, 4 akun belum masuk ini yang 3 CTCP-nya gitu. Itu prosesnya juga lama Pak, dari kita klaim sampai masuk ke wallet Web3 itu lama juga itu. Hari penuh itu. Aduh, makanya ini tadi dari harga 0,48 dari sekarang udah 0, berapa ini? 0,646 ini udah turun aja. Tapi ada apa-apa, tetap saya remove, pokoknya tetap saya remove gitu. Karena memang ya udah masuk hitungan saya lah katakanlah begitu. Jadi saya nyairkan 50, anak saya 50 gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Santos. Oke, sama-sama Bang Jurwi. Mohon maaf ya. Jadi lagi teman-teman kalau ribut dan developer kita tidak bisa intervensi karena memang itu wilayahnya mereka. Oke, kita lanjut dengan Bang Satria Adiguna. Monggo silakan Bang. Bang Satria Adiguna. Ada suaranya Pak? Udah masuk Bang Satria, monggo silakan. Dari mana Bang? Ya dari Bima Pak Santos. Dari Bima. Bima itu Iya, NTB. saya kenal. Iya NTB. Oke siap, monggo silakan Bang Satria. Ya yang mau saya tanyakan ini mengenai pola 3 Pak. Kira-kira kapan pola 3 ini dimulai gitu? Nah, itu yang saya belum tahu. Kemarin Bang Hendrik saya tanya juga sama. Beberapa hari lagi Bang. Nanti pokoknya begitu nanti muncul, dan nanti Abang pertama yang saya kasih tahu. Katanya begitu. Jadi ya kita tunggu dulu. Ya. Seperti itu. Untuk yang di mining gitu kan Pak, untuk yang di mining itu berapa persen itu nanti Pak? Nah, belum jelas, tapi info kemarin katanya Bang Hendrik mungkin sekitar di angka 20% atau gimana lah, ini mekanismenya gimana ya, ini yang belum jelas sama sekali. Cuman gambaran kemarin katanya bisa dari airdrop kita, nah gimana mekanismenya lah, ini yang saya belum jelas sama sekali. Iya sih, saya juga pengen tahu sepintas aja sih mengenai itu sih. Iya betul. Sudah saya tanyakan juga ada awal kapan nih Bang yang mining Bang? Belum ada kabar, tetapi gambarannya itu tadi, gambaran tadi intinya mining menggunakan CTCP, kemudian hasilnya BTCP, ya hasilnya BTCP, dan nanti berapa persennya, ya itu yang belum jelas ya. Jadi kita tunggu sama-sama Bang Satria. Berarti yang berapa persen itu yang ada di satu wallet gitu ya Pak? Ya, yang ada di situ. Nah itu wallet misalnya gimana Pak? Wallet 100 itu ataukah yang hasil dari remove dari opsi 2. Lah ini yang belum jelas saya. Oh. Gitu ya Pak. Iya, kita tunggu sama-sama lah Bang. Jadi semoga segera kita berharap ada opsi ketiga karena memang itu yang mungkin bisa kita nikmati lah, moga-moga gitu ya. Oh iya dah Pak. Itu aja sih Pak. Oke Bang Satria ya, ditunggu sambil ngopi, sambil opsi 2 diklaim ya, sedikit diklaim. Punya banyak akun Bang Satria? Untuk wallet ada sekitar 1.000 lebih lah. Alhamdulillah ya, semoga lah nanti bisa cuan lah. Baru 30 yang diklaim pakai opsi 2. Siap ya. Saran Bang Hendrik kemarin kan ya maksimal sampai 70% diklaim opsi 2, jangan di remove katanya begitu. Lah ini saya nggak tahu ini kenapa kok begitu. Nah ini yang saya belum tahu alasannya gitu. Seperti itu. Itu Bang Satria. Oke. Iya, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bang Satria. Selamat sore. Selamat sore. Kita lanjut dengan Bang Rusmawan. Monggo silakan Bang.
Bang Rusmawan, open mic Bang. Halo. Oh ya Bang. Bang Santos, selamat sore. Selamat sore, dari mana Bang Rusmawan? Dari Jawa Barat, Cianjur. Cianjur, oke siap. Bapak Aing. Ya oke. Gini Bang Santos, sedikit yang mau ditanyakan. Contoh, kemarin kan ada instruksi dari Bang Hendrik, katanya remop aja, bukan remop, klaim aja opsi 2, nanti ada menu trading atau bisa ditradingkan. Ya. Itu kurang lebih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, trading itu misalkan kita punya 1000 wallet, kita remop katakan. Nah, ya, apakah memang tradingnya 1000 wallet bisa kita buka? Apakah gimana? Misalkan yang ditradingkannya cuma 1 wallet, terus ini kan live 5 menit, kita hanya sempat buka 1 wallet, apa gimana konsepnya ya gitu? Lah itu yang saya belum tahu Bang. Itu terus terang saya masih belum ada info ya terkait bot trading. Gimana mekanismenya, hasilnya kayak apa? Saya terus terang belum tahu. Cuman informasinya bisa dikonekkan dengan Binance ya, dengan kemarin katanya semoga bisa dengan toko kripto, katanya begitu. Dan bahkan kemarin Bang Hendri bilang bisa UDR, jadi tidak perlu pakai koin, tapi pakai IDR, tetapi gas fee-nya tetap pakai CTCP. Begitu katanya begitu. Oke, siap. Berarti kalau begitu kemungkinan kalau memang ditradingkan ada kemungkinan mulai naik ini. Ya, bisa aja. Semoga kita berharap begitu. Ya, siap. Nah, terus lagi Pak Santo, satu lagi nih. Ya. Jadi nyicil nih. Ini untuk opsi 5 yang bonus ya, katakan. Ini kan kita bisa WD banyak kemungkinan, mungkin satu kali klaim mungkin 5.000, mungkin 10.000, entah berapa kita belum tahu. Ini hanya saya berasumsi aja atau kemungkinan demi kemungkinan menurut Bang Santos. Apakah memang pola tersebut akan listingkan atau dikeluarkan sebelum akhir tahun? Apakah memang lewat awal tahun gitu loh, Mas? Gambaran aja, hanya asumsi Pak Santos misalkan, karena digambarkan menurut Pak Hendrik semua sistem sudah ready, cuma kita tidak tahu kapan ini mau dikeluarkan gitu. Nah, itu yang saya juga belum jelas Bang itu. Tapi infonya memang untuk yang reward itu masuk di opsi kelima dan itu bisa beberapa ribu katanya kita bisa klaim. Nah, saya lagi mekanismenya bagaimana? Nah, ini yang juga belum ada penjelasan. Tapi katanya sampai opsi 5 itu sudah siap semua. Begitu, Bang. Iya, betul. Berarti hitungan klaimnya kalau misalkan sama seperti opsi 2, mungkin kalau harganya misalkan murah ya hitung-hitungannya 100 berbanding berapa gitu, sama aja mungkin ya hasilnya mungkin. Nah, itu yang kita belum tahu Bang. Ya, siap. Nah, satu lagi Pak Santos boleh? Boleh, monggo Bang. Siap. Menurut Pak Santos ini, katakan Pak Santos udah melanglang buana di dunia kripto, ya katakan udah pakarnya lah. Kayak Bang Henry, Bu Eli, kita kan kategori pemula di kripto. Menurut Pak Santos sendiri, kemungkinan demi kemungkinan di akhir tahun mungkinkah ini bisa $1 gitu? Gini Bang, kripto semua kemungkinan bisa terjadi. Kuncinya ada di debt dan komunitas dan proyek yang mereka buat. Jadi sekali lagi, semua kemungkinan bisa terjadi. Bahkan Doge aja yang hanya koin meme kemarin itu sempat mencapai sampai 11 sekian dolar dari harga $21, $16. Itu saya juga dapat ratusan juta di Doge ya. Kemudian BNB juga begitu. Cuman BNB memang kuat sekali karena dia digunakan sebagai gas fee di berbagai proyek dan sekaligus dia punya blockchain blockchain
dipakai di Binance jadi sebagai biaya sebagai gas fee, sehingga banyak yang menggunakan sehingga harganya cenderung naik. Dan memang kalau memang komunitas kuat ya, komunitas kuat dan depth-nya juga kuat sekali, intinya bahasa bersama-sama ingin koin ini tumbuh, itu biasanya tetap akan naik tinggi Bang ya, dan itu butuh proses, butuh waktu, memang tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Tapi seperti BNB aja lah yang baru, itu butuh waktu dari 2016 sampai sekarang udah 9 tahun ya, seperti itu. Nah, kemudian yang baru-baru aja kayak Bitget itu kemarin ya, meluncurkan BGB ya, itu juga sempat sampai $5 sampai 100 berapa harganya kemarin, tapi juga turun juga, tapi sekarang bertahan di kalau nggak salah di $5 ya. Artinya apa? Memang butuh komunitas kuat, butuh depth yang memang pinter, cerdas, tambah mungkin ya tool-toolnya, project-projectnya yang jalan, sehingga koin itu betul-betul dibutuhkan, koinnya itu digunakan, sehingga koin ini akan cenderung naikkan. Jangan lupa mereka ada program burning, itu penting karena apa? Dengan burning koin semakin sedikit supply-nya, dan saya masih yakin CTCP ini dan komunitas kita yang kuat dan depth-nya yang terus ada dan berbenah meluncurkan program-program dan tool-tool ini akan luar biasa. Contoh nih, bot trading itu menggunakan gas fee CTCP, dan itu untuk umum, bukan hanya untuk kita. Mereka infonya akan share itu, akan promosikan di semua media, dan itu akan jadi bot trading umum. Mereka tetap akan mencari CTCP. Nah, di mana carinya? Nah, itu bisa saat ini masih di DEX lah. Bisa jadi dengan kita banyaknya holder, nanti suatu saat mungkin bisa lari ke cek ya, dan itu bisa semua orang bisa beli di exchange ya, sehingga apa? Ya, di market exchange jauh lebih banyak yang holdernya. Mereka akan beli untuk gas fee bot trading. Kuncinya kalau bot tradingnya hasilnya luar biasa, wah ini luar biasa, CTCP ini bisa jadi primadona karena memang semuanya menggunakan gas fee CTCP. Apalagi kalau semua gas fee yang dipakai CTCP ini terbakar, burning, wah luar biasa ini. Nah, itu gambaran besar saya seperti itu. Semoga lah kita bisa. Jadi kalau gambaran kita apakah Desember nanti itu bisa $1, kita tidak pernah tahu. Tetapi kembali bahwa yang tahu itu hanya Allah dan depth-nya gitu. Oke. Ya, nah, yang saya bahkan yang saya pikirkan seperti ini Pak Santos. Ya. Yang saya pikirkan ini, nah saat ini kan orang klaim opsi 2, terus nggak ada yang remove. Mungkin nggak ada remove. Untuk saya sendiri memang diklaim sebagian remove, tapi tak saya jual. Sebagian klaim remove, tapi tak saya jual. Cuma digulung aja terus kumpon, putar-putar itu aja. Tapi koinnya nggak saya jual. Nah, maksudnya kalau misalkan nggak diremove ini kan cuma diklaim, memang tidak diremove, memang ada project untuk trading, terus tiba-tiba aja misalkan di pump. Nah itu loh maksudnya Pak Bang Santos, kalau memang di pump dadakan koin kita yang memang sudah diremove dan standby, enaknya kapanpun kita bisa cairkan. Kalau diremove bayangkan, kalau misalkan belum diremove ada 1000 wallet, kita belum remove-nya nunggu 1 kali 24 jam atau misalkan lebih. Nah, koinnya keburu murah lagi. Andaikan kita udah standby, tiba-tiba developer ngamuk nih, kesel aja, gua pam lo sampai $3. Biar ya, tapi lo kan punya harus remove dulu kalau mau jual. Nah, tiba-tiba kita udah ready 1000 koin aja. Waduh. Nah, gitu seperti itu. Saya juga cuma ada kepikiran ke sana apa ngeprank kita ini Depnya tiba-tiba siapa ini yang beruntung kata Dep yang sudah standby koinnya, mungkin juga hanya kemungkinan. Ya, jadi Bang Hendrik, saya pikir Bang Hendrik menyuruh kita opsi 2 maksimal di 70%, mesti dia paling tidak mungkin punya analisa ataupun mungkin sudah sedikit bannya bocor gitu Bang.
ada bocoran sedikit, mungkin begitu, sehingga dia mesti ngasih info ya, seperti dulu waktu awal-awal beli beli band beli betul ya. Betul. Bang Santos, ingat, masih ingat. Ayo nyicil, Bang Darus, Bang Rusmawan, ayo nyicil. Ini 0,3, ayo nyicil. Saya kan mikirnya ini gak mungkin naik atau gimana, malahan gak sama sekali gak punya gaspi. Ya coba kalau dulu punya 5 juta dibelikan 0,3 di pump sampai $4, $5 dijual gitu. Sebenarnya kita udah Cingremov udah untung berapa kali lipat. Betul ya. Nah ini pun kok mungkin kode apa sinyal dari Pak Hendrik, karena Pak Hendrik habis pertemuan, Pak Hendrik udah pola 2 kita fokuskan, apakah diam-diam nanti ada PAM. Nah walaupun kita di PAM ya, koin kan turun gak dadakan 1 kali 24 jam langsung amblas ya, setidaknya kita udah mencairkan. Tapi alangkah baiknya kalau memang ada yang sudah diremove, disiapkan sewaktu-waktu ngamuk, kita pun ikut ngamuk juga. Gitu Bang Santos. Oke, ya Bang. Oke, ya semoga itu kode lah Bang ya, semoga kode itu ya. Saya juga kalau untuk saya sendiri kenapa optimis, karena saya juga bukan bego di kripto, intinya kurang begitu memahami. Kalau saya ngikut aja, ngikut Bang Santos, Bu Eli, Pak Hendrik, nggak neko-neko, klaim udah. Cuma kalau bertanya wajib, karena kita kan harus Betul. gitu. Jadi gak mau neko-neko sana sini ngomong apa segala macam, udah. Oke, Ya, siap. seperti itu Bang Santos. Terima kasih, cukup dimengerti Bang Santos. Oke, sama-sama Bang Rusmawan. Oke. Kita pikir aja ini ada PAM dadakan, koin udah ready, teman-teman dikasih tahu, siapa tahu ini kode atau sinyal khusus. Nah, betul. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Santos. Assalamualaikum. Sama-sama Bang Rusmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Subagio. Monggo silakan Bang. Makasih ya Bang ya. Terima kasih. Bang Subagio, monitor, open mic Bang. Assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangat luar biasa. Harus dong Purbalingga. Ya, siap. Pertanyaan saya tadi sudah diwakilkan sama Bang Rusman, luar biasa, yaitu kode alam. Kode alam. Kode alam. Saya dulu juga waktu itu ingat pesan dari Bang Hendrik, Bang bikin akun sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah kita ikuti jejak beliau. Nah ini mungkin opsi yang kedua ini yang kita benar-benar yang kita harapkan bukan nanti, yaitu kode alamnya nanti muncul ya, PAM. Betul. Soalnya untuk pakai opsi 1 kan sekarang luar biasa susahnya. Saya tembak 30-40 aja nggak ada yang masuk. Ya, sekarang ini di angka 69 nggak salah ya, 69 atau 70 gitu. Nah itu Bang, padahal aku sih ya jujur 1.000 akun baru 1 Bang, alhamdulillah 1 Bang. Baru 1. Saya udah sukses baru 1. Saya 6, dan naik ini 6 ini belum ngeklaim lagi juga. Yang aku herankan gini Bang, dari 3 hari kemarin tuh untuk hashtag itu naik terus loh Bang. Hari yang 3 hari yang lalu tuh $5, terus 6. Tadi pagi tuh aku hashtag dapat 7,1, lumayan loh. Tuh, yang hari ini. Oh ya, karena memang harganya turun kan kita dapatnya dolar. Ya. Berarti hitungannya gitu Bang. Kalau misalnya harga turun, iya, dapatnya naik karena kita dapatnya dolar langsung dibelikan CTCP gitu. Gitu ya Bang. Iya, jadi kita dapatnya banyak gitu. Berarti kalau misalnya besok turun lagi bisa dapat 8 koin ya Bang ya? Iya, dapat koin. Benar. Hitungannya kayak gitu. Nah, itu ya. Terus ini Bang, tadi pagi saya nge-remove sekitar pagi-pagi lah. Sekarang proses remove lama banget ya, nggak kayak dulu loh, paling 1 jam 2 jam sudah
Ya, hari ini lama sekali. Ah, bener, ini lama. Lama sekali loh. Tadi baru masuk, padahal saya remove kayaknya subuh itu saya coba remove lah. Gas fee-nya 17.500-an kalau Telkom. Cuma nggak kayak dulu awal loh Pak Santos, kalau itu ya. Remove-nya itu sekarang lama banget. Lama. Ini 100 saya ini, alhamdulillah baru masuk semua hari ini. Nah, itu remove tadi siang tadi, sebentar ini remove 500 ini. Ini tadi malam remove saya ini, baru selesai ini tadi sore. Baru iya, jadi kayaknya ini sekitar 12-14 jam loh kalau saya hitung untuk Ya, masuk ke pakainya itu. Nah, benar. Ya, yang kita harapkan semoga ini kode alam dari Bang Hendrik kita masih pakai opsi kedua, besok minggu depan sudah mulai PAM. Nah, itu berdua. Ya. Mungkin gitu aja Pak Santos. Ini masih banyak ada yang jangan salam. Oke. Semoga selalu Pak Santos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Subagio dari Purbalingga. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan Bang Abidam. Monggo silakan Bang. Bang Abidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, situasinya tambah lama tambah remove maupun klaimnya tuh tambah lama tambah masuknya. Klaim juga Ya. Saya tadi pagi klaim sampai sore ini belum masuk, Pak. Ya, sama. Ya, saya pagi tadi klaim juga sampai saat ini belum masuk ya. Kira-kira ada tanda-tanda apa gitu, Pak? Kenapa lama dan sebagainya, termasuk remove-nya juga lama sekali gitu. Apa karena banyak atau ada tanda-tanda lain yang mungkin menurut analisa Pak Santo gimana itu, Pak? Wah, kayaknya ini tanda-tanda alam hujan ini, Bang. Aduh, saya juga nggak tahu Bang, terus terang itu wilayah DEP ya. Tetapi kalau kita nanti dapat, berarti harga sekarang Bang. Kalau 0,46, berarti dapatnya 3 lebih nanti Bang. Ya kita hanya gitu aja lah, saya gitu. Ya. Terus yang kedua, kita kan dapat agak banyak ke CTC-nya karena turun harga CTC-nya saat flight. Cuma alangkah tidak adilnya kalau seumpama nanti CTC-nya harganya naik, kita belum remove, tahu-taunya biaya remove juga naik. Kenapa saya mengatakan tidak adil? Karena kita kan sudah nunggu lama untuk remove-nya, tidak langsung melakukan real time. Akhirnya beberapa minggu kita melakukan remove, jangan sampai kita sudah rugi waktu untuk remove, tetapi gas fee-nya naik. Itu yang perlu disarankan kepada Dev atau Pak Hendrik, Pak Santos. Oke. Karena kan untuk remove itu misalnya 3-4 hari sampai 1 minggu, itu kan rugi waktu. Kalau kita seumpama langsung remove pas waktu masuk, itu lumrah lah. Kalau seumpama kita untung 5.000-6.000, kita langsung bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Maksud kita kenapa kita nggak remove? Kita menunggu harga dia naik. Seperti itu, jangan sampai biaya BNB remove-nya itu dinaikin lagi. Itu tidak adil buat kita, Pak, karena kita sudah menyimpan beberapa minggu, beberapa hari gitu, Pak. Ya. Ya, itu terus terang itu wilayahnya DEP. Tetapi saya nggak tahu ya, Bang Hendrik kemarin nyarankan kita untuk jangan remove, mungkin dapat kode atau gimana, saya belum tahu Bang. Jadi saya juga ikuti saja. Bahkan beberapa akun saya yang ada 700 akun di awal itu tidak saya remove karena memang kalau remove sekarang rugi. Karena dulu biaya gas fee 0,1 CTCP dan dapatnya hanya 1,4256, jadi tidak saya remove, tapi biarin aja. Itu ya pakai cadangan. Nggak tahu nanti itu gimana, nanti tunggu aja Bang Hendrik. Karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan Bang. Yang jelas saat ini kalau saya strateginya memang
saya ini tadi saya remove tadi malam itu berapa ya, 100 akun sudah masuk semua dan alhamdulillah tetap masih untung ya. Remove kayaknya memang maksimal 21 kali 24 jam Bang, jadi nggak lebih lah sampai beberapa hari gitu, nggak lah gitu Bang. Maksud saya mungkin Pak Henry mendengar percakapan kita, kan kita sudah menyiapkan untuk tidak remove, jangan sampai biaya BNB dinaikin, itulah maksud saya Pak. Karena kita untuk melakukan remove dan melakukan penjualan. Kenapa ada keuntungan buat dev ya apabila kita tidak remove, itu masuk dalam masuk dalam holder Pak. Iya kan Pak Santos ya? Ya. Masuk dalam holder, masuk sebagai staking secara tidak langsung, seperti itu. Keuntungan dari dev itu apabila kita melakukan opsi kedua, jadi pertumbuhan holdernya itu semakin besar, semakin tinggi Pak, sehingga menciptakan terjadi harga CTSP juga naik. Maka dari itu kita sudah tidak remove ya, berbanding lurus ya, sama-sama untung gitu Pak. Jangan sampai tetap naik harganya, dinaikin lagi BNB-nya, berarti itu kan ketidakadilan menurut saya. Ya. Paham saya paham. Saya seperti itu, jangan sampai dinaikin. Oke, siap Bang. Terus yang kedua, berkaitan dengan opsi ketiga mengenai masalah trading, kemungkinan itu kalau menurut saya tidak berdasarkan wallet mungkin Pak. Karena misalnya kan satu device HP ada 100 wallet yang kita simpan tidak remove, maka tidak bisa berjalan sama-sama mungkin Pak. Ya, nggak tahu makanya mekanismenya apakah itu nanti dikumpulkan atau gimana gitu Bang. Jadi kita belum tahu nih. Jadi mekanismenya bagaimana? Gitu. Kemungkinan dikumpulkan, Pak. Kayaknya begitu. Moga-moga aja itu nanti jadi modal kita gitu, Bang. Ya, itu kisi-kisi yang diceritakan sama Pak Henry kemarin itu jangan dulu remove, itu nanti dikumpulkan untuk trading kita. Tapi ada juga tadi saya baca di grup, apa cukup 500 wallet untuk trading? Cukup, dia jawab berarti bisa dijalankan sekaligus dengan walletnya itu apabila ada available atau koin yang ada di dalam wallet itu. Ada tadi saya baca di Pak. Kan ditanyakan sama orang bagaimana dengan trading, apakah cukup dengan 500 wallet? Pak Hendy jawab cukup untuk trading. Begitu Pak. Wah, alhamdulillah kalau itu bisa terjadi ya. Saya malah tidak ngikuti ke grup tadi, belum baca saya. Berarti yang untung itu Pak Santos 2000 lebih kan? Enggak, yang belum saya klaim, belum saya remove sekitar 800-an lah, paling 800-an. Berarti kan sudah masuk kategori untung itu apabila skenario-nya seperti percakapan di dalam grup Pak. Iya, betul. Coba saya nanti baca lagi. Saya belum baca tadi, belum sempat lihat saya. Ya, mudah-mudahan berlaku seperti itu ya. Mari kita melakukan opsi kedua rame-rame mulai hari ini untuk menunggu trading. Apakah percakapan itu benar? Betul. Ya. Oke, Bang Abidam. Oke, siap. Sekali lagi, mudah-mudahan orang-orang yang penting melakukan remove untuk opsi kedua, jangan sampai BNB-nya dinaikkan. Catatan itu Pak, ya. Siap, saya sampaikan ke Pak Hendrik nanti. Oke, siap Bang. Ya, makasih Pak. Dari Kota Bima lagi mendung, mau hujan, mudah-mudahan di sana sukses selalu buat Pak Santo dan kawan-kawan. Makasih, assalamualaikum. Amin. Thank you. Salam untuk juga teman-teman di Bima, Bang Abidam. Tetap semangat ya. Semoga CTCP ini buat teman-teman yang masih bertahan bisa mendatangkan cuan lah buat kita semua. Gitu Bang Abidam. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Resiko Cuan, monggo silakan Bang. Bang Resiko Cuan, perkenalkan diri. Halo, Bang Cuan. Bang Resiko Cuan. Ini bukan Sultan Cuan, ini Resiko Cuan. Resikonya cuan ini, luar biasa. Ayo Bang, monggo Bang.
Halo, open mic Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Bang Sultan, Bang. Ini resiko cuan, berarti kan ini resiko kaya nih. Jadi kalau cuan itu ya emang beresiko. Kalau mau cuan siap resiko gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya, makanya dibuatlah nama seperti itu. Oke, siap. Nato. Oke. Gimana Mas Santos kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ada kopi, ada pisang goreng, ada apa ini? Ada tape goreng ini. Wih, mantap ini. Apalagi di Bandung hujan terus sampai saat ini. Udah seminggu. Dengan abang siapa ini? Oh iya, aku Andri dari Bandung, Bang. Bang Andri dari Bandung. Oke, siap. Langsung aja ya, Bang ya. Oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan, cuman satu persatu aja dulu. Ya. Oke, siap. Setelah habis Zoom Bang Hendy kemarin, kira-kira ada informasi terbaru nggak yang Bang Santos dapetin? Kira-kira apa nih gitu bikin kita lebih semangat lagi? Oh belum ya? Belum. Ya. Coba nanti malam saya telepon lah. Saya telepon ya. Iya. Kemarin kan mau tanyain kembali lah Bang Santos, mungkin ada tambahan-tambahan yang bikin kita ini lebih kuat lah. Setelah mendengar Jumbang Hendy kemarin, ya itu kan kita disuruh fokus untuk klaim opsi 2 ya. Ada beberapa yang saya tangkap itu perihal opsi 2 diklaim, diremove, tapi jangan dijual. Nah, itu tuh yang bikin saya semangat itu. Berarti kalau udah keluar bahasa seperti itu dari Bang Hendrik, ya saya tuh ya percaya aja kayak gitu kan. Soalnya sempat kejadian waktu sebelum jadi CT ini belilah di harga 0,4, 0,5 ya alhamdulillah gitu. Dijual ya untung lah kayak gitulah. Jual saat harga $4 ya nggak banyak sih kemarin, cuman 100 CTCP aja kayak gitu. Ya siap. Untuk ini kira-kira untuk Bang Santos, kira-kira ini sarannya kayak gimana, di remove apa jangan? Soalnya saya udah remove tapi belum jual kayak gitu kan. Jadi kalau Bang Hendrik bilang kemarin lakukan opsi 2, klaim opsi 2, tapi jangan di-remove. Oh, instruksinya ya. Jangan di-remove, biarkan di Web3. Nah, saya belum tahu ini kenapa kok tidak di-remove. Apakah itu nanti bisa buat modal kita di trading, di bot trading itu? Kita belum tahu. Tapi tadi dari Bang Abidam tadi di grup berkebun itu infonya, kalau 500 akun itu apakah cukup untuk modal trading? Cukup katanya begitu. Bisa jadi ya, semoga deh, saya berharap itu bisa disatukan atau gimana sehingga kita bisa buat modal. Artinya kita tidak keluar gas fee untuk remove gitu Bang. Jadi kalau yang sudah di remove lakukan itu saya jual langsung. Kenapa ya? Saya kalau nunggu koin naik masih lama sih. Saya nikmati dulu lah sekalian ya, saya jual, saya short dan BNB ya paling tidak 5.000 lah, 5.000 6.000 lah gitu. Iya, kurang lebihnya ya seperti itu ya, 6.000 ya. Emang sempat sih Zoom juga kemarin Bang Hendrik bilang setelah ya fokus klaim opsi 2 nggak dijual dulu, nantilah pasti naik $1 kayak gitulah kata Bang Hendrik kemarin. Yang bikin apa ya, yang bikin yakin itu kan setelah kita remove nggak dijual dulu, nanti kan bakal ada ini lagi nih bot trading, nah, otomatis itu bakal naik nanti harganya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini kapan bot tradingnya akan dimulai kayak gitu loh. Oke, siap. Mulai dari
apa ya, opsi 2 itu saya tuh mulai dari 1,4 ya, sekarang nyampe 3 CTCP itu ya emang nilai CTCP-nya banyak, tapi keuntungannya sama aja, nggak lebih dari 6.000. Iya, pas dikalkulasi soalnya kan naik turun tuh harganya. CTCP-nya banyak, ya tetap aja gitu keuntungannya ya sekitar 6.000 kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya. Itu menurut Bang Santos gimana ini? Berarti jangan dulu diremove ya? Ya, jangan dulu deh. Kalau Bang Hendrik kemarin ingat saya bilang silakan klaim opsi 2 sampai maksimal 70% dari akun kita. Habis itu jangan di-remove, biarkan aja dulu di Web3-nya. Nah, saya belum tahu ini nanti malam lah coba saya bel itu gimana infonya, apakah itu memang sinyal untuk kita bisa satukan atau gimana lah, ini belum tahu Bang. Makanya kita tunggulah sama-sama. Saya nanti malam coba saya bel Bang Hendrik lah gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya ini nantinya bakal diremove dadakan apa digunakan yang udah diklaim opsi 2 apa gimana itu Bang? Nah ya makanya ditunggu aja dulu. Kalau yang Bang monggo silakan tak gunakan, saya tak swipe ke BNP, gunakan remove yang lain gitu. Oh ya udah ya, yuk. Berarti yang udah itu ya udahlah, tanggung nggak apa-apa dikumpulin aja karena kan sekarang makin turun lagi 7.700 harganya. Saya langsung swipe memang, langsung swipe ke mana ini ke BNB saya itu dapat langsung tak swipe, remove berhasil saya swipe gitu. Iya emang kemarin. Ya gini Bang Santos, emang kemarin sebelum ada Zoom saya swipe langsung kayak gitu. Setelah ada Zoom yang aku tangkap, makanya aku nggak langsung di swipe, dikumpulin aja, nunggu nanti buat trading, insya Allah mudah-mudahan naik kayak gitu. Terus masalah opsi pertama gimana Mas Santos nih? Gagal terus ini. Kalau opsi pertama usahakan di atas 68 lah ya. Oi, mantap ya. Pantesan nggak nyangkut-nyangkut. 45, 49. Nggak nyangkut itu. Oh ya udahlah. Mungkin ya kayak gitu aja karena belum ada informasi dari Bang Santos juga. Sehat selalu, tetap semangat. Kompak buat teman-teman semuanya yang masih bertahan di CTCP ini. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang dari Bima tadi ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Jack. Terakhir nanti Ibu Mirame ya. Kita udah jam 17 lewat ya. Nanti terakhir Ibu Mirame. Silakan Bang Jack. Malam. Ya, selamat malam. Ya. Pak, saya mau nanya nih. Gini, ini ya. Saya juga bingung. Soalnya kemarin itu kan punya saya sukses. Klaimnya ya. Pakai 62,50. Kemarin. Ya, opsi pertama. Ya. Wow, 62,5. Cuman lucunya saya juga bingung loh, ini kenapa kok yang di posisi di kan kita kan kalau setelah sukses itu kan ngeceknya kan di staking kan ya. Nah di staking itu isinya tuh nggak nyampe 100, gimana ya? Loh, dapatnya dolar Bang. Jadi Abang kalau kemarin klaim 62 dapatnya 100 CTCP, tetapi di harga saat ini kemarin berarti sekitar berapa ya? Kemarin masih 50-an lah. Dapatnya Abang berapa? 49 atau 50? 57. Nah, itu Abang itu nilai dolar, Bang. Itu 100 CTCP langsung dikonvert ke dolar. 57 harga saat itu Abang dapat, gitu Bang. Bisa dipahami? Nah, dapatnya bukan 100 CTCP berupa koin, tapi dapatnya itu adalah 100 CTCP langsung di convert ke US dollar
Nah, nanti waktu unstake kan keluar nih sekian dolar, kemudian langsung dibelikan CTCP. Jadi besok abang dapatnya CTCP waktu unstake, gitu bang. Oke. Tadi saya udah unstake tadi. Ya dapatnya sudah masuk, tapi CTCP. kan dapat dapat 1, berapa tuh ya? Nggak tahu, lupa. 1, sekian lah. Tapi itu kan ada 2 tuh. 1 sekian, terus yang di satunya tuh masuk di staking ya, 2, sekian itu. Bukan, itu anunya bang, itu CTCP-nya. Jadi abang dapatnya dolar, tapi begitu nanti masuk ke wallet tuh langsung dapat CTCP. Jadi abang itu waktu klaim itu dapat dolar, ya kan, senilai harga 100 CTCP, berarti 57 dolar, itu dibagi 50, berarti abang keluarnya 1, sekian dolar tiap. Iya. 1, sekian akan dapat berapa? 2 sekian CTCP karena harga sekarang 4,7 atau 4,8. Gitu, Bang. Oh ya, siap. Ngerti sekarang. Oke, thank you. Oke. Ya. Oh, berarti dia kan metodenya sama dengan waktu kita staking normal tuh ya. Kan kita staking dulu kan kita staking kan dolar. Tapi pakai CTCP sejumlah berapa gitu. Kalau seumpama 10 dolar, kita pakai 12 gitu kan? Ya, siap. Oke ya, makasih. Oke, sama-sama. Perfect. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi kita hasil klaim opsi 1 itu dapatnya dolar ya teman-teman ya. Masuk ke staking, ada drop staking, dapatnya dolar, dan itu nanti di unstake itu sekian dolar dan langsung dirupakan CTCP. Jadi dapatnya yang masuk ke wallet CTCP kembali. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Ibu Mirame. Monggo silakan. Selamat sore Bang Santos. Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa ini? Ini dengan Mirame, Pak. Saya di NTT. Oke, siap. Ya, oke. Ini Pak, saya mau tanya, kan waktu saya belikan CTCP untuk ditaruh di token pocket itu kan harganya masih 1 lebih ya? Ya, betul. Sekarang saya bingung nih Bang, kira-kira saya harus bagaimana? Apakah saya alihkan dia untuk di staking supaya bisa menghasilkan, ataukah saya harus berkebun nih Bang? Abang kemarin beli itu gak diapa-apain sama sekali? Enggak. Saya biarkan aja untuk mau biaya remove, biaya ngebit. Jadi dia numpuk, tapi sekarang harganya udah turun. Nah itu bingung juga Bang. Ya. Terus terang aja, akun saya belum di apa-apain, baru saya coba untuk opsi 2 itu baru dua akun aja. Karena saya pikir rugi, biar saja saya tunggu opsi 3, 4 dan 5 aja. Ya, benar. Saya sarankan gitu aja dulu, Bang. Tunggu aja opsi 3, 4, 5. Karena apa? Karena belinya Abang di 1, saya dulu belinya di 4,2, 3,8. Itu juga hitung-hitungannya juga rugi juga. Tapi ya gimana lagi? Ya enggak apa-apa, udah terlanjur. Ya udah, kita jalankan aja gitu. Iya. Itulah. Kalau saya mau tanya, kalau kita staking di itu yang di staking terus kan kita dapat harvestnya tuh. Nah itu apakah kita bisa staking USD CTCP-nya di situ, atau saya staking USDT tidak bisa lagi ya Bang? Ya. Kalau staking fleksibel, Abang harus nunggu minimal 2 bulan. Karena itu gas fee-nya aja 15%. Kalau Abang $100, itu dapatnya kan sekitar
9% kan. Nah, kalau kali 2 bulan itu kan sekitar 18%. Bang, kalau hashtag itu kena 15%, hanya untung $3 selama 2 bulan. Rugi lah, Bang. Nah, rugi. Iya, ya. Ya. Kalau di berkebun, Bang? Saya kurang begitu ngikutin kalau berkebun, Bang. Kalau sedikit saya pikir hasilnya juga sedikit lah. Saya pernah sekali, cuman hasilnya sedikit lah ya. Tapi kalau agak lumayan besar gitu ya, besar lah. Karena memang persentasenya kecil, tapi kalau modalnya besar tetap dapat besar lah. Iya, siap Bang, siap. Oke Bang, ya sambil menunggu opsi 345 aja lah, biarlah. Apa? Siap ya. Siap, terima kasih Bang Santos. Sama-sama Bang Rami dari NTT. Oke, terima kasih Bang Mirame. Teman-teman di NTT terus semangat ya. Untuk bisa optimis di CTCP ini. Jadi saya lagi karena ini developernya masih mengembangkan beberapa tool, mengembangkan beberapa utility untuk kita, untuk CTCP kita. Jadi tetap semangat, tetap optimis ya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada sesuatu yang sia-sia teman-teman ya. Dan nggak tahu itu kode alam Bang, bukan kode alam sebenarnya. Mungkin kode dari Bang Hendrik untuk kita bisa klaim opsi kedua minimal atau maksimal 70%. Kenapa? Saya belum tahu. Paling tidak itu nanti bisa jadi untuk apa? Untuk trading ya, bot trading ya. Bot trading, saya lagi bot tradingnya gampang katanya, mudah. Dan kita tidak perlu lakukan apa-apa. Mungkin ya hanya connect API saja ke Binance atau gimana, lah nanti gasnya pakai CTCP, modalnya pakai CTCP, lah bisa jadi moga-moga yang kita klaim opsi 2 itu bisa jadi modal. Itu teman-teman ya. Dan selagi mohon maaf ada kurangnya, kita tutup Zoom pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.